Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film seru berjudul A Bunch of Bastards yang dirilis pada tahun 2021. Menceritakan tentang seorang napi yang dibebaskan oleh orang misterius. Kemudian orang tersebut memberikan misi yang sangat membagongkan. Nah, yang pasti film ini akan menjadi asupan adrenalin dengan cerita yang bikin kepala meledak. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah A Bunch of Bastards. Di awal film, kita diperkenalkan dengan adegan kuda-kudaan di dalam mobil goyang antara seorang jamet dengan wanita yang sangat cantik dan tentu saja masih di bawah umur. Tapi saat sedang enak-enaknya, tiba-tiba mereka diberondong tembakan oleh dua orang tidak dikenal. Akibatnya wanita itu tewas karena banyak peluru yang menembus tubuhnya. Sedangkan si jamet, dia justru selamat walaupun terluka parah. Akan tetapi dia merasa bersalah atas kematian si wanita. Lalu adegan beralih ke 15 tahun kemudian. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang napi di Aljazair yang sedang mengepel lantai. Dia adalah Sergio, seorang mafia brutal asal Italia. Namun, dia menjadi lebih kalem sejak di penjara. Karena pendiam, dia sering dibully oleh para sipir. Tapi pada hari itu, ada beberapa napi yang ingin membunuhnya. Jadi mau tak mau, dia pun harus membrutal untuk membela diri. Melihat itu, para sipir pun langsung menyetrum Sergio. Keesokan harinya, Sergio hanya terdiam diri di selnya sambil menatap foto putri tunggalnya. Diketahui bahwa istri Sergio telah meninggal sehingga anaknya tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Saat sedang melamun, tiba-tiba Sergio mendapatkan kunjungan dari seorang pengacara. Pengacara tersebut mengatakan kalau kliennya adalah orang yang sangat penting dan juga berkuasa. Namun, dia tidak mau menyebut nama klien yang dimaksud. Oleh karena itu, kita sebut saja dia dengan nama si bos. Kata si pengacara, bos ingin membebaskan Sergio serta menghapus semua jejak kriminalnya. Wow, dengan begitu Sergio bisa bertemu kembali dengan putrinya. Selain kebebasan, Sergio juga akan diberi cuan yang sangat banyak. Syaratnya, Sergio harus mengerjakan sebuah misi rahasia yang akan diberikan oleh si bos. Tanpa berpikir panjang, Sergio langsung menyetujuinya karena dia ingin pulang ke Italia dan bertemu dengan sang anak. Beberapa hari kemudian, Sergio pun sudah sampai di Italia dan siap menjalankan misi. Di sisi lain, ada sebuah keluarga kaya raya yang tinggal di rumah mewah. Mereka adalah keluarga Michael atau yang sering dipanggil dengan nama Paijo. Dia hidup bersama istrinya yang bernama Damiana dan seorang anak tiri yang sangat cantik bernama Fiore. Namun, hubungan Paijo dan Fiore tidak terlalu akur karena Paijo terlalu banyak mengatur. Dan di sisi lain, Fiore adalah ABG yang lagi bandel-bandolnya. Paijo sering memarahinya, apalagi saat Fiore ketahuan merokok jarum coklat. Padahal dia bukanlah seorang kuproy. Puoi anche smetterla di far finta di aiutarmi, Chiara, riguardo. Oh, m'ascolti? Sto parlando con te. Tak berselang lama, Sergio tiba di depan rumah Paijo. Dan ternyata misi Sergio berkaitan dengan rumah tersebut. Tapi karena ada penghuninya, dia pun langsung melapor ke pengacara bos melalui SMS. Jadul banget sih, pasti pakai gratisan ini SMS-nya. Si pengacara lalu memberi instruksi baru di mana Sergio harus mengirimkan foto semua penghuni rumah itu. Alhasil, Sergio pun nekat memanjat gerbangnya. Tanpa membuang waktu, dia langsung memotret keluarga Paijo yang kebetulan sedang makan siang bersama. Malam harinya, Sergio menyelinap masuk ke dalam rumah Paijo. Di sana, dia melihat Fiore sedang foto-foto dengan baju seksoi untuk dipamerkan di Instagram. Namun tak lama kemudian, Paijo tiba-tiba masuk ke kamarnya dan merebut handphone Fiore karena dia tidak suka dengan postingan anak tirinya tersebut. Che fai? Ferma. Paijo tampak sangat marah karena Fiore tidak pernah mendengarkan nasihatnya. Sergio yang melihat itu langsung memotret dan mengirimkannya kepada pengacara si bos.
Setelah itu, Paijo keluar dari kamar Fiore. Tapi anehnya, dia tetap berdiri di depan kamarnya. Dia bahkan mengintip Fiore yang sedang ganti baju. Sergio pun tidak habis pikir, ternyata Paijo adalah seorang pedofil jamet. Beberapa saat kemudian, Damiana menghampiri Paijo dan langsung mengajaknya anu-anuan. Cerit. Di sisi lain, Sergio sedang menghubungi pengacara bos untuk menanyakan kelanjutan misi. Namun, telepon tersebut langsung diterima oleh bos itu sendiri. Di sini, kita belum tahu misi apa yang sebenarnya akan dijalankan oleh Sergio. Tapi intinya, bos mendesak agar Sergio segera menyelesaikannya. Jika tidak, maka taruhannya adalah keselamatan putrinya. Porta a termine la missione. Ketika malam sudah larut, Paijo mengecek semua ruangan di rumahnya. Dia terlihat sangat was-was karena merasa ada orang yang menyusup. Dan benar saja, Sergio tiba-tiba menyergapnya lalu menodongkan pistol. Damiana pun terbangun dan langsung ketakutan. Devi stare zitta. Kemudian, Sergio memaksa Paijo dan istrinya untuk menyerahkan semua alat komunikasi termasuk handphone milik Fiore. Tapi karena Fiore tidak mau, Sergio pun mengambilnya secara paksa. Dia juga menghajar Paijo yang mencoba melawannya. Tanpa membuang waktu, Sergio pun ingin segera menyelesaikan misinya. Dan di sini akhirnya terungkap kalau misi Sergio adalah mengambil sesuatu yang terkubur di taman belakang rumah Paijo. Belum jelas benda apa yang akan diambil, tapi yang pasti benda itu adalah milik si bos. Sergio lalu menyuruh Paijo dan keluarganya untuk menggali tanah yang ada di taman. Scavate. Va bene. Va bene. Detto scava. Sayangnya, mereka tidak menemukan apa-apa walaupun sudah menggali sampai pagi. Selain itu, Damiana juga terlihat sangat kelelahan. Paijo pun bertanya benda apa yang sebenarnya dicari oleh Sergio. Namun, Sergio tidak mau menjawabnya. Dan karena kasihan, dia pun mengizinkan mereka beristirahat. Saat akan masuk ke rumah, Fiore melihat punggung Sergio yang berdarah. Dia lalu mengatakan kalau ibunya adalah seorang dokter dan pasti bisa mengobati luka tersebut. Va a prendere lei io. Sta buono. Sambil mengobati lukanya, Damiana memohon agar Sergio mau melepaskan mereka. Akan tetapi Sergio tidak menanggapinya. Dia malah minta bir karena kehausan. Saat sedang minum, tiba-tiba Fiore meminjam korek kepada Sergio untuk menyulut rokok samsunya. Melihat itu, Paijo pun marah besar. Namun, Fiore justru sengaja membuatnya kesal. Dia juga memberitahu Sergio kalau Paijo bukanlah ayah kandungnya. Paijo yang tidak terima akhirnya mengambil rokoknya secara paksa. Hal tersebut pun membuat Sergio muak dan langsung menghajar Paijo habis-habisan. Sebenarnya alasan Sergio memukul Paijo adalah karena jamet itu terlihat nafsu kepada anak tirinya. Sebagai seorang ayah dari anak perempuan, Sergio merasa jijik dengan kelakuan si jamet. Setelah mendengar itu, Damiana dan Fiore tidak mau bicara lagi dengan Paijo. Lalu ketika hari sudah siang, Sergio kembali menyuruh mereka untuk menggali tanah. Tapi lagi-lagi mereka tidak menemukan apapun. Hingga akhirnya Sergio memberitahu kalau benda yang dia cari adalah sebuah dokumen rahasia. Di saat semuanya fokus mendengarkan Sergio, tiba-tiba Fiore melarikan diri. Ehi! Ehi! Sebelum mengejar Fiore, Sergio mengurung Paijo dan istrinya di dalam gudang. Sementara itu, Fiore masuk ke kamarnya untuk mencari handphone agar bisa melaporkan Sergio ke polisi. Tapi dia terlambat dan Sergio berhasil menangkapnya lagi. Karena sudah terpojok, Fiore pun mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dia menggoda Sergio dan mengajaknya main kuda-kudaan. Untungnya Sergio yang memiliki iman yang kuat sehingga tidak mudah digoda. Akhirnya Fiore pun hanya bisa pasrah. Gadis ini lalu mengatakan kalau benda yang Sergio cari tidak akan ditemukan di dalam tanah. Menurut Fiore, Paijo mengetahui tentang dokumen tersebut. Setelah mendengar penjelasan Fiore, Sergio pun langsung menyiksa Paijo agar mau buka mulut.
Malamnya, Sergio mengikat Paijo di kursi lalu menginterogasinya. Di sini, Sergio tampak curiga dengan identitas Paijo. Dari gerak-geriknya, jamet ini juga seperti menyembunyikan sesuatu. Tapi karena jamet ini tidak mau buka mulut, akhirnya Sergio meningkatkan siksaannya. Dia kemudian menyetrum Paijo dengan listrik tegangan tinggi. Ketika Sergio sedang sibuk menginterogasi, tiba-tiba Damiana dan Pior mengganggu Sergio. Sementara itu, Paijo berhasil melepaskan tali di tangannya. Dia pun langsung mengamuk dan menghajar Sergio tanpa ampun. Kalau dilihat dari kebrutalannya, Paijo terlihat sangat pro. Lantas, siapakah jamet ini sebenarnya? Singkat cerita, situasi pun menjadi berbalik. Sekarang, giliran Sergio yang disiksa oleh Paijo. Pistolnya juga diambil, sehingga dia tidak bisa berkutik. Paijo pun bertanya, siapa orang yang telah mengutusnya. Namun, Sergio tidak mau menjawab. Dan saat Paijo mau menyiksanya lagi, tiba-tiba... Tidak berselang lama, orang yang menembak rumah Paijo pun muncul. Dan tidak disangka-sangka, dia adalah Pak Bos, orang yang mengutus Sergio. Nama asli Pak Bos adalah Caligula, atau yang sering dipanggil dengan Samidi. Dia merupakan mafia paling berkuasa di Italia. Selain itu, dia juga memiliki rahasia yang kelam dengan Paijo. Bahkan, Samidi memanggil nama Paijo dengan sebutan Tony, yang ternyata adalah nama aslinya. Samidi lalu mengatakan kalau dokumen rahasia itu bukanlah tujuan utamanya dan yang dia incar sebenarnya adalah Paijo. Tidak mau keluarganya terluka, Paijo pun meminta agar Samidi melepaskan mereka. Sayangnya, Samidi tidak mengabulkan permintaannya. Di sini, Damiana mulai curiga dengan identitas asli suaminya. Lalu sambil menodongkan senjata, Samidi menceritakan masa lalunya bersama Paijo. Kala itu, Samidi merupakan mafia yang sangat menyeramkan. Dia juga kebal hukum karena memiliki dokumen rahasia yang berisi bukti kejahatan para pejabat. Di sisi lain, ternyata Paijo adalah tangan kanan Samidi yang paling berdedikasi sekaligus kejam. Paijo juga membantu segala kejahatan yang dilakukan Samidi, mulai dari merampok, pemerasan, hingga perdagangan bubuk magic. Tidak hanya itu, terkadang Paijo juga menjadi algojo. Dia selalu sigap saat diperintah untuk membunuh siapapun yang ditunjuk Samidi. Namun pada suatu hari, Paijo melakukan sebuah kesalahan fatal. Dia nekat bermain kuda-kudaan dengan anak gadis Samidi yang bernama Elise. Wajahnya sangat mirip dengan Fiore. Pantas saja Paijo terlihat nafsu kepada anak tirinya. Selain itu, umur Elise masih sangat muda dibandingkan Paijo. Karena tidak terima, Samidi pun akhirnya menghukum Paijo dengan menenggelamkan kepalanya ke dalam air. Samidi awalnya ingin menghabisinya di tempat, tapi karena masih berguna, Paijo pun dibiarkan hidup asalkan tidak mendekati anaknya lagi. Akan tetapi, Paijo tidak menuruti perintah Samidi. Dia tetap berhubungan dengan Elise secara diam-diam. Dari sini akhirnya terungkap kalau orang yang anu-anuan di awal film adalah Paijo dan Elise. Dan yang lebih membagongkannya lagi, ternyata Sergio adalah jamet yang memberondong mereka dengan tembakan. Setelah kejadian tersebut, Paijo kabur dari kota. Namun sebelumnya, dia sempat mencuri dokumen rahasia di brankas Samidi agar bos mafia itu tidak berkuasa lagi. Sejak kepergian Paijo, Samidi pun sibuk mencarinya. Selain Paijo, Samidi juga mencari Sergio. Dia bahkan sampai menyiksa bosnya Sergio. Se vai via la zona mia, è buona. Dan setelahnya, Samidi langsung menghabisinya dengan sangat brutal.
Di lain pihak, Paijo berhasil bersembunyi dengan memanfaatkan Damiana. Dia tidak sengaja bertemu dengan wanita itu lalu menikahinya. Berbeda dengan Paijo, Samidi terpaksa kabur ke Aljazair karena dokumen rahasianya dicuri dan dia tidak bisa menyogok para pejabat lagi. Saat di Aljazair, Samidi mendapatkan informasi dari anak buahnya bahwa Paijo telah ditemukan. Dan secara kebetulan, Sergio sedang dipenjara di Aljazair. Alhasil, Samidi pun memantaunya dari jauh. Dia menyogok para sipir demi bisa melihat kemampuan Sergio yang sebenarnya. Dan ketika melihat kebrutalannya, Samidi semakin yakin kalau Sergio bisa dimanfaatkan. Il nostro Sergio era davvero in grado di tenerlo a bada. Ho trovato il mio uomo. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Samidi sengaja menjebak Sergio agar bertemu dengan Paijo. Dengan begitu, dia bisa balas dendam kepada mereka secara bersamaan. Setelah Samidi selesai bercerita, Damiana langsung melampar Paijo karena selama ini hanya memanfaatkannya. Terlebih lagi, Paijo adalah pedofil jamet yang nafsu kepada anaknya. Singkat cerita, Samidi pun menyuruh Damiana untuk memborgol Paijo. Kemudian dia berniat untuk mengeksekusinya bersama dengan Sergio. Tapi saat akan menembak, tiba-tiba ada suara bel berbunyi. Dan ternyata ada dua teman Damiana yang berkunjung. Samidi pun menyuruh Damiana untuk mengulur waktu agar dia bisa menyembunyikan Sergio dan Paijo. Sono una coppia di amici. Ma proprio, guarda, non ci provate nemmeno. Abbiamo fiori e vino, eh? Che faccio? Prendi tempo. Ok, vi aspettiamo. Tak lama kemudian, dua tamu yang datang akhirnya dipersilahkan untuk masuk. Dan mereka pun terkejut saat melihat rumah Damiana yang berantakan. Namun bukannya curiga, mereka malah mengajak Damiana untuk pesta beras kencur. Con questo Premier Rouge 2017. Selagi mereka menyiapkan beras kencur, tiba-tiba Samidi muncul di hadapan mereka. Dan tanpa basa-basi, dia pun langsung membantai kedua tamu tersebut. Setelahnya, Samidi menjadi sedikit lengah. Hal tersebut pun segera dimanfaatkan Damiana untuk memadamkan lampu dan kabur dari sana. Di lain pihak, Sergio diam-diam berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Sementara itu, Damiana dan Fiore berlari menyusuri hutan kemudian meminta tumpangan kepada mobil yang lewat. Namun sialnya, Samidi berhasil menemukan ibu dan anak ini. Akhirnya, pelarian mereka pun hanya sia-sia. Ketika sudah kembali ke rumah Paijo, Samidi terkejut karena Sergio sudah tidak ada. Dia pun ketar-ketir dan langsung mencarinya ke setiap sudut ruangan. Tidak berselang lama, Sergio pun muncul dan menyerang Samidi secara tiba-tiba. Pergelutan mereka berlangsung dengan sangat alot. Melihat senjata yang nganggur, Damiana mencoba menembak Samidi. Sialnya, tembakannya malah meleset. Namun setidaknya dia membantu Sergio untuk melepaskan diri dari jamet tersebut. Dia sempat baku tembak lagi, tapi Samidi memberi kesempatan untuk Sergio. Dia boleh pergi dan menemui anaknya, lalu Samidi hanya akan balas dendam kepada Paijo. Mendengar itu, Sergio pun segera pergi dari sana. Torna dalla figlia finché sei in tempo. Samidi kemudian menyeret Paijo untuk dieksekusi. 15 tahun yang lalu, dia pernah berjanji akan menguliti Paijo jika dia berani mendekati anaknya lagi. Dan sekarang, Samidi masih ingat dengan janjinya. Dia pun menguliti tubuh Paijo dengan sangat sadis. Di luar rumah, Sergio yang mau pergi tiba-tiba mengurungkan niatnya. Apalagi setelah mendengar teriakan dari Damiana dan Fiore. Dia akhirnya menerobos masuk dan menabrak Samidi dengan motornya. Setelah itu, Sergio mencekik Samidi dengan sangat erat. Tapi naasnya, Samidi berhasil menusuk perutnya. Sergio pun langsung kesakitan dan tidak berdaya.
Samidi lalu mengambil pistol untuk menghabisinya, namun tiba-tiba Paijo mendorongnya dari belakang. Sontak, Samidi pun semakin membabi buta. Dia akhirnya membunuh Paijo dengan sebuah asbak. Selagi Samidi ngamuk, Damiana menodongkan pistol ke arahnya. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan, Samidi berhasil menembak kepalanya dan wanita itu pun tumbang di tempat. Tidak terima ibunya tewas, Fiore langsung menembak Samidi ratusan kali sampai modiar. Setelah semuanya tewas, Fiore pun tidak punya siapa-siapa lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk ikut bersama Sergio yang akan menemui putri sematawayangnya dan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Di akhir film terungkap bahwa dokumen rahasia milik Samidi tersembunyi di balik sebuah lukisan. Wow! Dan film pun berakhir dengan sangat membagongkan. Film ini mengajarkan kita bahwa manusia memang sulit untuk dipercaya, apalagi para jamet dan kaum ngabers yang sok ganteng di Facebook. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili para pecinta mendoan anget mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.